Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 245. Iya. Yang pakai cetakan kitab nomornya 64. Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Ajaman udah? Bang Ipul udah ketemu? Kong udah ketemu Kong? Bang Mantau udah? Bang Andi udah? Saya Nasir udah ketemu? Bang Sarip udah? Pak Juju udah Pak Juju? Oh ada. Bang Hendrik udah ketemu? Bang Heri udah? Bang Jamal? Bang Pudin udah? Bang Hakam udah? Bang Dika udah ketemu Bang Dika? Pak Juju udah ketemu? Bang Imam mana Bang Imam? Kumat lagi? Bukan penyakitnya, bukan yang kumat. Hah? Lagi nyimak. Datang orang mah gitu. Nyimak. Hah? Bang Jamal udah ketemu Bang Jamal? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Maju lah Bang Jamal. Samping Bang Dika kosong tuh. Mentang-mentang paling gede, mana paling belakang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mana kusut tahu dong tadi? Udah mandi udah? Kali orang-orang pada kusut banget. Habis bugulet kali mah. Udah. Yang mana bacanya? 4 baris Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qulta fama haqiqatur raja'i wal khaufi wa hukmuhuma. Jika kamu bertanya, lalu apa hakikat roja dan khauf serta hukum keduanya? Udah? Udah ketemu Ustaz Nasir? Udah? Fa'lam annal khaufa war roja'a inda ulama'ina rahimahumullahu yarji'ani ila qabilil khawatiri wa innamal maqduru lil abdi muqaddimatuhuma. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya khauf dan roja menurut ulama kita rahimahumullah
merujuk kepada kondisi hati. Khawatir kondisi hati. Wa innamal maqduru lil 'abdi muqaddimatuhuma. Dan sesungguhnya yang bisa diusahakan bagi seseorang yaitu muqaddimah keduanya. Hal-hal yang dapat memunculkan khauf dan roja. Muqaddimah artinya begitu. Hal-hal yang dapat menumbuhkan, melahirkan sifat khauf dan roja. Jadi karena khauf dan roja itu merupakan kondisi hati yang agak sulit untuk kita kendalikan, maka yang bisa kita usahakan adalah hal-hal yang dapat memunculkan sifat khauf dan roja. Bagaimana agar kita punya sifat khauf gitu. Apa saja yang perlu kita lakukan agar bisa punya sifat khauf dan punya sifat roja. Muqaddimahnya begitu Bang Budin. Udah. Qalu al-khawfu ra'datun tahdutu fil qalbi an zanni makruhin yanaluhu wal khasyatu nahwuhu. Para ulama berpendapat khauf yaitu getaran yang muncul di dalam hati yang disebabkan prasangka terhadap hal-hal yang tidak disukai yang akan dia dapatkan, yang akan terjadi. Udah, jelas itu. Ya, Kiai? Hah? Rasa takut itu getaran yang ada dalam hati yang disebabkan dari prasangka kita bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang kita tidak sukai. Karena memang yang namanya khauf ya adanya dalam hati, munculnya di hati. Sifat takut, rasa takut itu. Udah. Ya secara bahasa pokoknya rasa takut itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, Kiai. Mau itu takut kepada Allah, takut sama bini. Apa Kang? Gitu. Pokoknya berbagai macam rasa takut dah. Gitu. Takut susah, takut gagal, pokoknya segala macam rasa takut itu perasaan yang ada di hati yang munculnya disebabkan oleh karena kekhawatiran kita gitu, terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Gitu. Itu secara bahasanya begitu tuh rasa takut. Makanya nanti objeknya bisa macam-macam. Bisa takut sama medi kan gitu. Cuma memang di sini fokusnya memang takut kepada Allah. Tapi secara bahasa ya namanya takut ya begitu. Pokoknya kaitannya dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Wal khasyatu nahwuhu. Dan khasyah itu senada dengan takut.
Lakinnal khasyatu taqtadi durban minal isti'zomi wal mahabati. Akan tetapi khosyah itu munculnya dari rasa hormat dan kehebatan dan haibah dan wibawa. Jadi beda tuh kalau khauf sama khosyah beda. Kalau khosyah itu takut cuma munculnya karena hormat dan karena wibawa. Gitu. Apa kalau bahasa kita ya Ustaz? Segen ya? Segan apa segen? Segan. Kalau segen males. Segen bet. Segan. Gitu. Jadi ada guru yang ditakutin, ada guru yang diseganin. Gitu. Kalau diseganin karena murid itu hormat dan karena guru itu berwibawa. Kalau ditakutin karena gurunya kemana-mana bawa pentungan. Gitu. Udah tuh. Makanya kalau dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khosyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya pakai khosyah. Kita bisa mengagungkan Allah karena dia berilmu. Dah, jelas tuh. Khosyah ya. Jadi kalau khauf mah takutnya lebih ke arah hal-hal yang tidak kita sukain. Kalau khosyah lebih kepada penghormatan dan karena wibawa seseorang. Itu beda tuh. Wadiddul khaufi al-jara'atu. Dan lawanan rasa takut yaitu berani. Walakin qad yuqabalu bil amni. Akan tetapi kadang-kadang kata-kata takut itu juga dihadapkan dengan kata-kata aman. Apa Heri? Rasa aman dan rasa takut. Ada juga yang menjadikan lawan kata khauf itu jaro'ah, berani. Berani dan takut. Yuqalu khaifun wa aminun. Ada ulama yang berkata khaifun wa aminun. Ada orang yang penakut, ada orang yang merasa aman. Wa khaufun wa amnun, dan sifat khauf, rasa takut dan rasa aman. Li'annal amina alladhi yajtari'u 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Karena bahwasanya orang yang merasa aman yaitu orang yang berani terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru bahas kata-kata khaufnya ya, belum masuk bahasan utama. Wal haqiqatu annal jara'ata tudadduhu. Tapi secara hakiki yang menjadi lawan kata khauf adalah jara'ah. Berani. Ya kayak bahasa kampung kita. Biasanya takut, sandingannya berani. Dia nyampe juga. Majuan Bang Imam. Beliau doang sama Mas Mono. Udah tuh, jelas. Wa muqaddimatul khaufi arba'un.
Dan hal-hal yang dapat memunculkan rasa takut di hati ada 4. Apa itu? Dia masih nge-live aja. Udah di tempat jangan pakai masih nge-live aja. Al-ula dzikrud dzunubil katsiratil lati sabaqat. Yang pertama, hal yang dapat memunculkan sifat khauf dalam hati kita yaitu mengingat dosa yang sangat banyak yang sudah kita kerjakan. Apa Kiai? Lah tobat Kiai. Ini maksudnya agar kita punya sifat khauf dalam hati kita. Kita langkah yang pertama yang perlu kita lakukan mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sehingga kita nggak merasa aman. Udahnya ibadah yang kita kerjakan sedikit, dosanya banyak. Makanya kalau seperti ini nanti lama-kelamaan akan muncul sifat khauf di hati kita. Udah tuh. Ustaz Satir nambahin enggak? Mau jawaban? Cukup. Wa katratul khusumil ladzina madau ilal mazalimi. Dan banyaknya pertentangan yang telah lalu yang mengarah kepada perbuatan zalim. Banyaknya perbuatan maksiat yang mengarah kepada perbuatan zalim yang sudah kita lakukan di masa lalu. Udah. Jelas itu Ustaz. Bang Pudin nambahin enggak? Cukup. Wa anta murtahinun, dan kamu tergadaikan dengan apa saja yang sudah kamu lakukan. Lam yatabayyan lakal khalasu ba'du, dan belum ada kejelasan sedikit pun bagimu apakah kamu akan selamat nantinya. Udah. Bang Orop, jelas itu. Gimana Ustaz? Kiai nambahin lagi Kiai. Iya. Kalau begini caranya bagaimana? Caranya apanya Kiai? Kita supaya habis. Nah, yang pertama kan munculkan dulu sifat khaufnya. Gitu. Kalau kita sadar bahwa kita banyak dosa, bahwa kita dulunya sering mengerjakan perbuatan zolim, lama-lama kan akan muncul sifat khauf dalam diri kita. Kalau di hati kita udah ada sifat khauf, maka dari situ kita akan terdorong untuk banyak taubat, banyak minta ampun kepada Allah. Mohon agar kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Gitu. Selama orang itu belum punya sifat khauf, biar kata dosanya banyak banget, nggak inget Kiai.
sama tobat. Bahkan yang ada ngerasa biasa aja, ngerasa aman aja. Bukannya malah tobat, malah ngomong dia. Kayak Bang Hendrik. Dasar Allah maha pengampun, maaf begitu. Bukannya tobat. Ngegampangin jadinya. Makanya yang pertama memunculkan dulu sifat khaufnya, Kiai. Kalau kita udah punya sifat khauf, maka kita akan terdorong untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Kalau belum ada khaufnya, yang ada malah ngerasa tenang aja, ngerasa anteng. Iya, takut itu Kiai. Takut. Udah tuh jelas. Rasa takut. Lanjut. Wataniyatu dzikru syiddati uqubatillahi subhanahu allati la taqata laka biha. Yang kedua, hal yang bisa memunculkan sifat khauf dalam diri kita yaitu mengingat betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak akan mampu menerimanya. Allati la taqata laka biha. Yang kamu tidak akan mampu menerimanya. Siksaan Kiai. Kata tadi, mengingat betapa dahsyatnya siksaan Allah yang itu kita nggak mampu nerimanya. Gitu. Nyahnya baliknya ke siksaan. Apanya? Itulah. Karena kita ini kebanyakan masih melihat hal-hal yang zohir, Kiai. Melihat segala sesuatu masih ngelihat kulitnya. Di antara kita ini kebanyakan kita lebih takut nggak punya duit, lebih takut bini marah, lebih takut nggak punya kerjaan, dibanding takut sama siksaan Allah. Makanya gara-gara takut sama bini, biar kata kagak boleh menurut agama tetap dilakonin. Apa Ibu? Emang bini juga ngajarin juga lagi. Lu mah tolol banget bang. Kerja bener banget sih. Akhirnya meskipun dilarang oleh agama, dia kerjain juga. Karena lebih takut sama bini dibanding siksaan Allah. Daripada bini di rumah ngomel, haram-haram dah. Apa mantap? Hah? Diembat aja. Begitu guys. Karena kita kebanyakan lebih takut ke sana. Lebih takut miskin, lebih takut hidup susah dibanding siksaan Allah. Makanya pada akhirnya banyak orang yang mencuri, banyak orang yang korupsi. Karena mereka lebih takut hidup susah dibanding siksaan Allah. Begitu ya. Dan emang rata-rata kita masih bugono. Apa kok? Ustaz tadi namain? Enggak. Belum. Masih belum aja.
Udah. Wa talitatu dzikru fi nafsika an ihtimaliha. Yang ketiga, hal yang dapat memunculkan sifat khauf dalam diri kita yaitu mengingat betapa lemahnya diri kita dalam menanggung siksaan Allah. Biar kata sekarang kuat banget, gue tetap aja nggak akan ada yang sanggup. Biar badannya gede kayak Bang Jamal, keker gitu, tetap aja nggak bakal sanggup. Udah tuh. Warabi'atu dzikru qudratillahi ta'ala 'alaika mata syaa wa kaifa syaa. Yang keempat, mengingat kekuasaan Allah Ta'ala atas dirimu. Kapanpun Allah mau dan bagaimanapun cara yang Allah mau. Dah. Itu 4 hal yang dapat memunculkan sifat khauf dalam diri kita. Bang Ipul, Bang Ipul, cukup. Nanya boleh Bang Ipul nanya. Kamu diem aja. Ustaz Satiri kali? Belum? Masih belum juga. Bang Manta, Bang Manta? Bang Andi? Enggak. Bang Waru boleh? Munculkan sifat khauf dengan 4 cara ini. Karena memang orang yang sempurna imannya itu langkahnya dengan menerapkan khauf dulu, dengan punya sifat khauf dulu. Orang yang belum punya sifat khauf tidak akan sempurna imannya. Udah. Gimana caranya ya kalau punya sifat khauf? Itu tadi Gai, 4 langkah itu sering-sering kita ngehin lagi. Sering-sering ingat dosa, sering-sering ingat siksaan Allah. Sering-sering ingat bahwa Allah itu maha kuasa. Dan sering ingat bahwa kita ini makhluk yang lemah, nggak akan mampu menerima siksaan yang Allah berikan. Sering ingat 4 hal ini, nanti lama-lama insya Allah akan muncul sifat khauf dalam diri kita. Udah. Wa ammar roja'u fahuwa ibtihajul qalbi bima'rifati fadlillahi subhanahu. Adapun sifat roja yaitu merasa nyamannya hati dengan makrifahnya dia terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Wastirwahuhu ila sa'ati rahmatillahi taala, dan merasa tenangnya hati kepada luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Teroja. Merasa tenang dan nyaman karena dia tahu betapa besar anugerah Allah dan betapa luasnya kasih sayang Allah. Itu roja. Wa hadza min jumlatil khawatiri ghairu maqdurin lil abdi. Dan ini rasa tenang dan rasa nyaman termasuk kelompok kondisi hati yang tidak dapat diusahakan oleh seseorang. Karena lagi-lagi
rasa tenang di hati atau gelisah yang ada di hati itu dari Allah. Biar kata kita lagi nggak punya duit, kalau emang Allah kasih gelisah, ya gelisah. Karena dua hal ini, rasa tenang dan nyamannya hati atau gelisahnya hati, itu nggak bisa kita usahakan. Anugerah dari Allah. Apa Ibu? Warojaun huwa makdurun. Sedangkan sifat roja itu bisa diusahakan. Wa huwa tadakkuru fadlillahi wa sa'ati rahmatihi, yaitu mengingat karunia Allah dan betapa luas kasih sayangnya. Kalau ingat karunia Allah dan luasnya kasih sayang Allah, bisa kita usahakan. Tapi kalau tenang dan nyamannya, itu murni anugerah Allah. Apa Ibu? Yang penting tugas kita mah ingat aja dulu lah. Ingat bahwa rahmat Allah sangat luas. Mau nanti itu bikin hati kita tenang atau enggak, itu terserah Allah. Allah mau kasih tenang atau enggak hati kita. Yang bisa kita usahakan itunya. Ingat rahmat Allahnya. Apa Andi? Waqad tusamma aidon iradatul mukhatarati bil istitna'i rojaun. Dan terkadang keinginan untuk mengerjakan sesuatu dengan tetap bersandar kepada Allah itu pun disebut roja. Iradatul mukhatarati bil istisna'i, keinginan untuk mengerjakan sesuatu dengan tetap bersandar kepada Allah, qad tusamma aidon rojaun. Terkadang disebut juga roja. Jadi kita putar-putar Ustaz tuh artinya. Iya. Wal muradu min hadzal babi huwal awalu. Dan yang dimaksud dari bab ini yaitu definisi yang pertama. Wa huwa at-tadakkuru ala hasabil ibtihaji wal istirwahi. Yaitu mengingat karunia Allah dan betapa luasnya rahmat Allah yang memunculkan rasa tenang dan nyaman di hati. Meskipun definisi roja banyak, tapi yang dimaksud di bab ini yaitu yang pertama tadi. Wadidduhu al-ya'su, dan lawanannya itu putus asa. Kalau khauf tadi lawannya aman atau berani, kalau roja lawannya putus asa. Wa huwa tadakkuru fawati rahmatillahi wa fadlihi wa qat'ul qalbi an dalika. Yaitu ingat hilangnya rahmat Allah dan karunia-Nya dan terputusnya hati dari rahmat dan karunia Allah. Itu putus asa tuh. Jadi yang ada di bayangannya, makanya kita kagak bakal dapat rahmat Allah dah. Gitu. Itu putus asa namanya. Wa huwa maksiatun mahdotun, dan itu merupakan maksiat murni. Orang yang selalu putus asa atau yang punya sifat putus asa dalam hatinya, sama saja dia sedang maksiat.
Apa Bang Imam? Putus asa. Atau bahasa kita aja mungkin pesimis. Orang yang suka pesimis itu berarti dia lagi maksiat. Kalau roja itu optimis, kalau yaksu itu pesimis. Apa Ustaz? Nambahin nggak? Mau jawaban kali? Belum. Wa hadzal roja'u fardun idza lam yakun lil abdi sabilun ilal imtina'i anil ya'si illa bihi. Dan sifat roja yang seperti ini hukumnya fardu. Idza lam yakun lil abdi sabilun ilal imtina'i anil ya'si illa bihi. Apabila tidak ada cara lain bagi seseorang untuk menghilangkan keputusasaan dari dirinya kecuali dengan sifat roja ini. Menerapkan roja hukumnya fardu kalau misalkan hati kita masih terus putus asa dari rahmat Allah. Fardu hukumnya. Wa illa fahuwa naflun ba'da i'tiqadil jumlati fi fadlillahi wa sa'ati rahmatihi. Jika tidak seperti itu, maka roja yang seperti ini hukumnya sunnah. Ba'da i'tiqadil jumlati, setelah dia meyakini secara global hal-hal terkait karunia Allah dan keluasan rahmatnya Allah. Dah. Itu definisi roja dan hukumnya. Kalau takut tadi definisinya getaran di dalam hati yang muncul dari hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau roja artinya merasa tenang dan nyaman hati ini karena mengetahui betapa besarnya karunia Allah dan betapa luasnya rahmat Allah. Itu roja. Udah. Kiai namanya lagi Kiai. Cukup. Bang Heri kali. Wa muqaddimatur roja'i arba'un. Dan hal-hal yang dapat memunculkan sifat roja ada 4. Al-ula dzikru sawabiki fadlihi ilaika min ghairi qadamin aw syafi'in. Yang pertama mengingat bahwa betapa besarnya anugerah karunia Allah yang diberikan kepadamu tanpa kamu usahakan atau tanpa adanya perantara. Udah tuh, jelas? Ya, oke. Okay. Belum. Sadar atau tidak sadar, setiap hari ini kita selalu menerima anugerah dari Allah. Sawabiki fadlihi ilaika, bahwa Allah itu selalu memberikan anugerahnya kepada kita. Min ghairi qadamin, tanpa kita usahakan. Mau kita taat, ya dikasih anugerah. Kita badar pun masih tetap dikasih anugerah. Macam-macam ya. Anugerah sehat, walafiat, rezeki yang banyak, itu anugerah. Baik itu yang berkaitan dengan badan kita maupun hal lainnya. Bang Heri. Malah kadang-kadang yang bader yang sehat mulu. Apa? Mantap. Makanya sampai ada anekdot begitu. Kalau pengen panjang umur gampang, bader aja. Karena kalau orang baik matinya cepet.
Kita akuin atau tidak kita akuin, gitu, bahwa anugerah Allah itu selalu kita terima. Jangankan kita yang muslim dah, yang non muslim sekalipun tetap setiap harinya menerima anugerah Allah. Gitu. Bahkan kalau kata Bang Heri, kebanyakan dia. Gitu. Itu min ghairi qadamin, tanpa kita usahakan. Itu juga harus kita yakini itu, bahwa kita ini mendapatkan anugerah dari Allah bukan karena ibadah kita atau karena ketaatan kita. Itu murni pemberian Allah buat kita. Nggak kudu-kudu ibadah dulu buat dapat anugerah. Kalau emang buat dapat anugerahnya Allah itu kudu ibadah dulu, kudu taat dulu, nggak ada orang non muslim yang kaya. Tapi gini kan, malah kayaan dia Bang Hendrik, Om Pak Juju, Om Bang Sarip. Apa Ustaz? Begitu. Nah kalau kita ingat ke situ, lama-kelamaan akan muncul sifat roja dalam hati kita. Kalau kita sering ingat bahwa Allah itu memberikan anugerahnya kepada kita tanpa ada usaha dari kita. Wataniyatu dzikru ma wa'ada min jazili tawabihi wa azimi karomatihi hasabi fadlihi wa karomihi duna istihqaqika iyyahu bil fi'li. Hal yang kedua yang dapat memunculkan sifat roja dalam hati kita, yaitu sering mengingat apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dari imbalan yang sangat besar, imbalan yang sangat banyak, dan besarnya karunia yang Allah berikan, hasabi fadlihi wa karomihi, sesuai dengan anugerahnya dan kemurahannya, duna istihqaqika iyyahu bil fi'li, bukan karena kamu memang berhak menerimanya dengan sebab perbuatan yang kamu lakukan. Ayo dah, tanyain Bang Ipul. Bang Mantap udah paham itu? Apa? Manggut. Kayak udah paham. Setelah tadi, udah tuh. Emang ada? Imbalan yang banyak. Lah tadi udah saya bacain bukannya? Ya, bengong rumahnya. Yang kedua, untuk memunculkan sifat roja, kita ingat bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar dan kemuliaan yang sangat banyak untuk kita. Dan itu murni berdasarkan sifat maha murahnya Allah, maha dermawannya Allah. Bukan karena perbuatan yang kita kerjakan. Udah tuh, jelas. Karena nggak pernah ngimbang. Kalau kita perhatiin, nggak pernah ngimbang. Apa yang kita kerjakan dengan imbalan yang Allah berikan buat kita, nggak pernah ngimbang.
Apa, Bang Orub? Contohnya? Apa Hendrik? Contohnya? Kita dikasih akal yang sempurna, dikasih badan yang sehat, seger buger, gemuk, itu kan, gede. Padahal kalau kita hitung-hitung, gitu, kita hitung-hitung. Misalkan badan kita sakit aja, nggak usah lama-lama dah, seharian. Kalau kita berobat habis berapa ratus ribu, habis berapa juta. Kalau kita hitung-hitung. Mata dikasih normal oleh Allah. Coba kalau dikasih apa? Katarak. Atau dikasih buta. Buat operasi matanya berapa juta habisnya. Padahal ibadah yang kita kerjakan enggak seberapa. Sholat umur 5 menit. Zikir umur 3. Dibanding imbalan yang Allah berikan buat kita, nggak ngimbang sama sekali. Jauh. Apa Ustaz? Ya jangan yang lain-lain dah. Gitu. Kita masih bisa napas gratis tiap hari. Nggak pernah bayar. Itu kalau beli berapa puluh juta setiap hari kita habisin. Abang Ibu. Kaki, jalan masih normal, tangan. Gitu. Semuanya anugerah Allah yang sangat besar. Yang kalau kita bandingin sama ibadah yang kita kerjakan. Ya ibadah kita mah seberapa sih? Buat ngebayar satu nikmat dari Allah aja belum bisa ibadah yang kita kerjain. Makanya di sini duna istihqaqika iyyahu bil fi'li. Imbalan yang Allah berikan itu bukan karena kita berhak menerimanya, karena kita sudah mengerjakan ibadah. Id law kana ala hasabil fi'li lakana aqalla syai'in wa asgoro amrin. Karena kalau imbalan itu atau anugerah itu diberikan sesuai dengan perbuatan kita, pasti imbalannya sangat sedikit dan sangat kecil. Amor. Yang ada malah kasbun kita kali. Apa Ustaz? Habis dikasih nikmat banyak ibadah kagak. Gitu. Kali yang masih ibadah mah. Gitu. Itu aja kagak sebanding masih. Apalagi kalau nggak ibadah. Makanya dulu Buya sempat bilang tuh. Kalau orang yang doanya panjang. Doanya sampai panjang, buat. Kalau ditulis sampai 1 buku kali Pak. Dibaca semua doa. Tapi tahlilnya cuma 3. Itu ibarat kayak orang ke showroom motor bawa duit 5.000. Gitu. Udah gitu nawarnya PCX lagi. Gitu. Kata malaikat, ya mohon maaf tong, belum dapat segitu mah. Amar, asal mintanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua permasalahan dimudahkan. Zikirah 3. Ya. Kagak ngimbang. Makanya imbalan yang kita terima itu bukan karena kita berhak menerimanya. Karena kalau disesuaikan dengan perbuatan yang kita kerjakan, aqalla syai'in, pasti kecil dan sangat sedikit. Udah tuh, jelas.
Watalitatu dzikru katroti nikmatillahi alaika fi amri dinika wa dunyaka fil hali min anwa'il imdadi wal altofi min ghairi istihqaqin aw su'alin. Yang ketiga, hal yang dapat mendorong munculnya sifat roja dalam hati kita yaitu selalu mengingat banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik dalam hal yang berkaitan dengan agama dan dunia dan urusan dunia. Fil hali, pada saat yang sedang kamu jalani sekarang, min anwa'il imdadi wal altofi, dari berbagai macam anugerah dan kelembutan kasih sayang Allah. Min ghairi istihqaqin, tanpa kamu berhak menerima itu, au su'alin, atau tanpa kamu minta. Tadi berhak udah ya. Kagak ngimbang dah pokoknya. Kalau ngitung-ngitung apa yang kita kerjakan mah, kita nggak berhak sedikit pun menerima nikmat dari Allah. Atau diminta, tanpa kita minta pun Allah udah ngasih. Apaan? Kagak sadar. Enggak, kalau sadar udah pada bener semua Mor. Kan makanya masih ngaji. Emang belum pada sadar gitu. Apa ngaji? Kan begitu. Kita ini sekarang semuanya lagi pada tidur kan. Wa idza matu intabahu, ntar sadar-sadarnya kalau udah mati. Genengan bener ya. Yang dulu diajarin, yang dulu dijanjiin, bener genengan. Sekarang belum pada sadar ini. Apaan? Meskipun tanpa kita minta. Nah kalau baca doa kan begitu. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Ya Allah, zat yang tidak perlu penjelasan dan penafsiran. Hajatuna ilaika katir, hajat kami kepadamu sangat banyak. Wa anta alimum biha wa basir. Engkau maha tahu itu dan maha melihat. Pokoknya hajat saya banyak ya Allah, engkau maha tahu. Kagak pakai minta. Awor. Awal banget. Hah? Kagak pakai disebutin enggak? Enggak pakai di absen. Saya pengen rumah yang bagus ya Allah, mobil yang mewah. Gitu. Anak pada nurut, bini yang montok-montok, kagak. Kagak sebutin enggak? Gitu. Pokoknya hajatuna katir gitu. Hajat kami banyak kepadamu ya Allah. Apa Heri? Sayang kagak tahu artinya ya. Gitu. Tanpa kita minta, Allah selalu memberikan nikmatnya buat kita. Sampai disinggung kan di Al-Quran tuh. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru. Kalau seandainya seluruh air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah, laut itu keburu kering airnya, habis airnya. Apa Kong? Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Belum sampai ketulis semua, gitu. Udah habis duluan tuh air laut. Saking banyaknya. Dan bukan karena kita minta. Dan bukan karena kita berhak menerimanya. Itu murni anugerah Allah. Udah jelas. Warabi'atu dzikru sa'ati rahmatillahi ta'ala wa sabqiha godobahu. Wa annahu rahmanur rahimu al-ghaniyul karimu ar-ra'ufu bi'ibadihil mu'minina. Yang keempat yaitu dengan cara mengingat
betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa rahmatnya Allah itu lebih besar dibanding murkanya Allah. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya Allah. Wa annahu rahmanur rahimu, dan bahwasanya Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini juga banyak yang punya kasih sayang. Kayak Bang Sarip, kayak Mamanta itu punya sifat kasih sayang. Asal mau ngasih sayang, asal mau ngasih sayang. Apaan? Pelit jadi ya? Asal mau ngasih sayang. Udah tuh. Bahwasanya Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Ghaniyul Karimu, zat yang maha kaya lagi maha pemurah. Karena banyak juga orang yang kaya tapi pelit. Kalau Allah sifatnya maha kaya, pemurah lagi. Bahkan kalau di kita mah kebanyakan yang murah-murah malah yang miskin. Makanya apa yang ngomong dia, kalau saya punya duit saya mau sedekah gitu. Dan yang miskin pemurah, yang kaya pelit gitu. Kalau Allah sifatnya maha kaya, udah gitu pemurah lagi. Susah tuh nyari yang begitu. Ar-Ra'ufu bi'ibadihil mu'minina. Yang maha menyayangi, maha mengasihi hamba-hambanya yang mukmin. Udah. Fa'idha wazubta ala hadainin naw'aini minal alkari afdoya bika ila istish'aril khawfi warroja'i bikulli halin. Apabila kamu merutinkan atas dua macam ini dari berbagai macam peringatan-peringatan, maka dua hal ini akan mendorong dirimu memunculkan sifat khauf dan roja dalam segala kondisi. Maka dari dulu kita diajarin juga Bu ya tuh. Sebenarnya buat menanamkan keimanan di hati kita, buat menanamkan sifat khauf dan roja di hati kita, kuncinya cuma satu, sering engeh. Kejadian apapun yang kita alamin, kita engehin lagi. Kuncinya cuma di situ. Di sini juga untuk bisa memunculkan khauf dan roja, ya kuncinya sering-sering wazobta, merutinkan diri kita untuk tadi mengingat semua yang tadi disebutkan. Kalau sudah sering kita latih diri kita untuk mengingat semua itu, insya Allah lama-kelamaan akan muncul sifat khauf dan roja di hati kita. Wallahu ta'ala waliyut taufiqi bifadlihi wa rahmatihi. Dan Allah Ta'ala zat yang maha memberikan taufik dengan karunia-Nya dan dengan rahmatnya. Dah. Faslun, sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin enggak? Bang Andi enggak? Bang Manta? Bang Ibul enggak? Cukup? Bang Warub? Apa Bang Andi enggak? Nambahin? Kiai kali? Cukup? Bang Jamal? Ini kali? Bang Budin? Enggak tuh. Apa? Sesat diri? Daruratul ihtiyat wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.